semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Semili dengan NIM 25095111125 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini dan juga pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai laporan identifikasi bakteri selama saya melakukan praktikum yang pertama hingga keempat. Di mana praktikum ini terdiri dari yang pertama itu praktikum pembuatan media dan isolasi kuman, yang kedua itu ada pewarnaan gram dan uji katalase, yang ketiga uji biokimia dan gula-gula, dan juga yang praktikum keempat itu ada praktikum uji sensitivitas kuman. Untuk alat dan bahan, yang pertama ada cawan Petri, yang kedua jarum Ose, yang ketiga ada api Bunsen, yang keempat inkubator, yang kelima autoclave, keenam magnetic stirrer, yang ketujuh kulkas, dan yang kedelapan ada laminar airflow. Tata kerjanya yang pertama, siapkan bahan dan alat, kemudian sterilkan ose di atas api Bunsen. Ambil sampel bakteri dari setiap media, kemudian digores menggunakan ose steril dari pinggir cawan, dan dilanjutkan hingga menggores semua sisi. Kemudian diinkubasikan selama 18 hingga 24 jam pada suhu 37 Celcius. Untuk hasilnya sendiri, terlihat penyebaran bakteri tidak terlalu sempurna. Kesimpulannya, identifikasi bakteri dapat dilakukan menggunakan media nutrien agar, McConkey agar, dan juga EMBA. Media digunakan sehingga terlihat adanya pertumbuhan sampel koloni mikroorganisme sehingga dapat diamati dan juga diidentifikasi lebih lanjut. Untuk alat dan bahan, yang pertama ada sampel bakteri yang terisolasi, yang kedua obyek gelas, dan yang ketiga jarum ose. Yang keempat api Bunsen, yang kelima aquades, yang keenam minyak imersi, yang ketujuh pipet tetes. Dan yang terakhir adalah larutan kristal violet, larutan iodin, larutan alkohol, dan juga larutan safranin. Tata kerja pertama, berikan tanda lingkaran di atas obyek gelas. Kemudian teteskan larutan aquades di dalam lingkaran sebanyak 1 hingga 2 tetes. Sterilkan jarum ose di atas api Bunsen, kemudian ambil sampel bakteri dan larutkan dalam aquades. Keringkan obyek gelas di atas api Bunsen hingga mengering. Kemudian teteskan 2 hingga 3 tetes zat pewarna kristal violet pada obyek gelas, tunggu 1 menit dan bilas dengan air mengalir. Kemudian teteskan larutan iodin, tunggu 1 menit dan juga bilas dengan air mengalir. Kemudian juga teteskan larutan alkohol, tunggu 1 menit dan bilas dengan air mengalir. Yang terakhir, teteskan larutan safranin, tunggu 1 menit dan juga bilas dengan air mengalir. Teteskan minyak imersi, kemudian amati preparat dengan mikroskop pembesaran 100 kali. Untuk hasilnya, bakteri gram positif tampak berwarna ungu karena memiliki lapisan peptidoglikan yang lebih tebal, sedangkan bakteri gram negatif tampak berwarna merah karena memiliki lapisan peptidoglikan yang lebih tipis. Hasil lainnya dapat dilihat pada gambar di atas. Kemudian uji katalase, teteskan 2-3 tetes larutan H2O2A di obyek gelas, sterilkan ose dan ambil sampel bakteri dari media sampel, kemudian campurkan bakteri dan larutan H2O2 di obyek gelas. Di sini terlihat hasilnya positif, di mana ditandai dengan munculnya gelembung gas. Alat dan bahan yang pertama ada sampel bakteri, media TSIA, media SIM, media MR, media VP, media SCA, glukosa, sukrosa, reagen COVAX, reagen methyl red, reagen VPA, reagen VPB, api Bunsen, dan jarum ose. Yang terakhir ada inkubator. Sterilkan jarum ose di atas api Bunsen. Ambil sampel bakteri dengan ujung ose, kemudian pada medium TSIA digores pada bagian miringnya. Kemudian dilanjutkan prosedur yang sama pada setiap medium, di mana dilakukan pada medium SIM setelah diinkubasi ditetesi dengan reagen COVAX, medium MR di mana setelah diinkubasi ditetesi dengan reagen MR, medium VP di mana setelah diinkubasi ditetesi dengan reagen VPA dan juga VPB, medium SCA,
Kemudian medium gula-gula yaitu sukrosa dan glukosa. Untuk hasil sendiri dapat dilihat pada gambar di atas. Kesimpulannya, bakteri-bakteri yang diuji berhasil menghasilkan dan memfermentasi beberapa jenis gula, menghasilkan gas, memproduksi asam, hingga pembentukan indol. Alat dan bahan yang pertama ada Mueller-Hinton agar, yang kedua paper dish antibiotik, yang ketiga ada kultur bakteri cair, yang keempat cotton swab steril, yang kelima api bunsen, yang keenam pinset. Tata kerja pertama, ambil kultur bakteri menggunakan cotton swab steril dengan dicelup ke kultur bakteri. Usap kultur bakteri ke medium agar secara menyeluruh dan tunggu 5-10 menit. Kemudian, letakkan paper dish pada permukaan agar dengan jarak kurang lebih 2 cm dari tepi cawan Petri dan paper dish lainnya. Yang pertama ada clindamycin, yang kedua erythromycin, yang ketiga kanamycin, dan sulfamethoxazole trimetoprim. Kemudian diinkubasi pada suhu 37 Celcius selama 18 hingga 24 jam, dan amati dan catat hasilnya. Dapat disimpulkan bahwa paper dish yang pertama yaitu kanamycin berkriteria intermediate dengan ukuran 25 mm. Kemudian paper dish yang kedua, ketiga, dan juga keempat yaitu clindamycin, sulfamethoxazole trimetoprim, dan erythromycin berkriteria resisten dengan ukuran masing-masing 7 mm. Selanjutnya adalah kesimpulan setelah dilakukannya 4 jenis uji bakteri ini, dapat disimpulkan bahwa bakteri yang teridentifikasi pada kasus ayam petelur ini adalah Escherichia coli atau E. coli, di mana menyebabkan penyakit kolibasilosis pada ayam petelur. Mungkin sekian dari penjelasan laporan praktikum uji bakteri dari praktikum pertama hingga keempat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.